adalah, dicatat dulu ya, biar kalian paham nih materi hari ini. Pola atau desain yang digunakan untuk menghias suatu benda. Untuk menghias suatu benda. Ya, letakkan dulu pulpennya. Letakkan dulu pulpennya, Miss jelasin dulu ya. Jadi ragam hias ini adalah sebuah pola, ya. Nah, ragam hias biasanya memiliki nilai estetika. Ya, tadi kan dibilang haikal, baju, batik yang kita gunakan, ya hari ini itu kira-kira kalau misalnya kita pakai bajunya polos memiliki nilai estetika. Nilai estetika itu apa? Keindahan. Jadi mempunyai nilai keindahan, ya nak ya, dan dapat mencerminkan budaya atau identitas suatu daerah. Jadi setiap daerah punya ragam hiasnya masing-masing, nggak sama ragam hiasnya. Kita tinggal di mana nih? Sumatera Utara. Di kota Medan. Kota Medan. Biasanya di kota Medan atau di Sumatera Utara banyak suku ya. Coba yang Batak Toba lah dulu. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ragam hias apa yang ada di Batak Toba? Iya, apa Laura? Biasanya simbolnya apa nih? Cicak. Ya, jadi kalau kalian pergi ke Tomok atau ke Danau Toba, kalian akan melihat ragam hias borga dengan bentuknya yang biasa identik dengan si cicak tersebut gitu. Nah, kalau misalnya di Melayu beda lagi, apalagi kalau di daerah ragam hiasnya jadi tidak sama. Jadi setiap daerah punya ragam hiasnya masing-masing. Sampai sini paham? Paham. Bisa kita lanjut? Bisa. Kita lanjut ke jenis-jenis ragam hias. Catat lagi. Tapi gak usah semua ya. Oke, jenis-jenis ragam hias. Yang pertama ada flora. Flora. Udah, yang kedua ada fauna. Tulis dulu ya, fauna. Yang ketiga ada geometris. Ayo kasihkan berarti. Nah, letakkan dulu pulpennya, jangan dulu semua biar. Iya, apa kira? Ada bunga, daun-daunan. Iya, terus apa lagi? Itu aja. Ada bunga, daun, pohon, rumput. Itu termasuk semua ke dalam flora. Nah, yang kedua ada fauna. Fauna itu apa? Hewan. Hewan. Jadi ragam hias juga ini. Nah, yang ketiga ada geometris. Geometris ini adalah unsur-unsur garis. Jadi ada, boleh dia ini contohnya kalau dia sudah jadi seperti ini ya, tapi boleh di dalamnya ada bulat-bulat, ada garis, ada segitiga, ya pokoknya dia berbentuk bidang, itu termasuk ke dalam geometris. Nah, yang terakhir ada figuratif, figur, ya sosok. Jadi ini. Oke, jadi ada apa aja tadi jenis-jenis ragam hias? Flora, fauna, geometris, figuratif. Oke, kalau yang menggambarkan orang disebut figuratif. Kalau yang menggambarkan tumbuhan disebut flora. Kalau yang menggambarkan hewan, fauna. Kalau yang menggambarkan garis-garis, geometris.
kita sehari-hari. Ya salah satunya kita pakai hari ini, gitu ya. Dan juga batik itu termasuk salah satu ragam hias, salah satu kebanggaan dari Indonesia, ya kan? Miss memastikan kembali nih, kalian udah duduk bersama kawan-kawan sekelompok kalian belum ya? Udah? Nah, karena di pertemuan sebelumnya ya, Miss udah memberikan kalian asesmen diagnostik awal atau pemetaan awal ya. Kalian sudah mengisi apa kesulitan kalian, atau kalian ingin media belajar yang seperti apa, atau kalian mau pembelajaran seni budaya selanjutnya yang bagaimana. Nah, jadi kalian sudah mengisi itu di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini Miss sudah memfasilitasi kalian sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ini sudah bersama teman sekelompoknya Asika ya, membilang di asesmennya kalau kelompok ini sangat suka tantangan dan gaya belajar yang lebih spontan atau saling tukar sebaya. Kalian pakai media dan alat apa ya hari ini? Kanvas dan cat akrilik. Oke, kanvas dan cat akrilik. Kalau boleh tahu kenapa pilih kanvas sama cat akrilik? Lebih enak ya dipakai ya? Oke, lebih enak dipakai. Jadi sudah mampu nih mau menggunakan cat akrilik tersebut. Ya, oke. Ini kelompok Sika ya. Kelompok ada Sika, ada Arla ya, Biga sama Kanza. Saya ke kelompok orang Adifan. Kalau di sini nih dibilang ya, dia dan alat apa? Wow, pakai tote bag ya. Nih, pakai tote bag. Kalau boleh tahu, alatnya apa? Cat akrilik juga. Kenapa pakai memilihnya media tote bag sama cat akrilik? Karena kami pengen nyoba hal baru, terus kayak Oke, jadi mau mencoba hal baru dan penasaran ya. Jadi, iya kan? Ya mantap. Keren. Saya ke kelompok yang selanjutnya dulu. Nah, di kelompok orang Akila nih. Di sini bilang kami sedikit kesulitan memakai kanvas nih. Jadi kami maunya pakai media dan alat yang mudah kami aplikasikan. Jadi kalian bawa apa nih? Oke, bawa kertas. Oh, kertasnya kertas A4. Pakai medianya. Jadi kalian sudah tahu apa kesulitan kalian. Saya ke kelompok kalian dulu. Kelompok ini ya kesulitan bisa juga dipakai media. Pakainya cat akrilik. Kenapa pilih ini? Mau mencoba hal baru ya, karena kalau pakai cat agak susah ya, jadi kayaknya lebih enak pakai spidol ya. Oke. Kita ke kelompok terakhir dah. Kan kelompok orang Balkis Safia ini. Kami ingin memanfaatkan untuk masak. Jadi bukan cuma untuk masak, bisa juga untuk sebagai media gambar ya. Ininya alatnya poster. Kenapa nih milih ini? Karena kami penasaran gitu, gimana gitu melukis gambar. Penasaran ya, dan kayaknya memanfaatkan kehidupan di barang-barang yang ada di kehidupan sehari-hari lebih mantap gitu ya. Oke, mantap ya. Berarti kalian sudah paham dan sudah tahu apa kesulitan kalian. Ya, jadi Miss memfasilitasi kalian hari ini, membolehkan kalian memilih media dan alat apa yang kira-kira menjawab kesulitan-kesulitan kalian. Jadi aman ya kelompok-kelompoknya? Aman. Oke, kalau aman. Bisa kita lanjut saja? Bisa. Kita lanjut ke menciptakan ataupun mendesain ragam hias flora dan fauna sederhana. Jadi ya, kita harus memperhatikan ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada motif utama. Motif utama itu adalah motif global ataupun motif yang menjadi fokusnya ya di dalam karya. Nih, bisa dilihat kita menggambar ada faunanya, ada floranya. Nih, ini gambaran globalnya. Gambar apa ini? Ikan. Ya, di sini ada ikan dan ada bunga-bunganya. Nah, yang selanjutnya ada motif tambahan. Ya, ini sebagai motif tambahannya. Jadi bunganya ini tadi kan belum terlalu jelas. Nah, dibuatlah tambahannya. Gitu. Nah, yang terakhir ada motif isian. Pola-pola kecil untuk mengisi ruang kosong. Jadi dibuat polanya untuk mengisi si benda tersebut.
tersebut. Oke. Nah, prosedurnya kalau dibaca aja kan gak enak ya. Nah, dipraktekkan nih. Dipraktekkan. Oke. Nah, jadi atau Miss geser sedikit? Iya, oke. Nampak ya? Nampak dari segala sisi? Nampak. Oke. Nah, jadi Miss akan gambar flora dan faunanya. Jadi bisa kita buat motif apa yang dibuat? Motif utama atau motif globalnya. Ini gambar apa? Kupu-kupu. Oke, tapi sebelum menggambar ragam hias, alangkah baiknya kita mencek dulu di sekitar kita. Nah, ini karena kalau kupu-kupu kan susahnya ditangkap secara nyata ya. Jadi ini ada kupu-kupu nih, makanya ini gambarnya kupu-kupu. Nah, setelah itu kita gambarnya apa? Floranya. Ini apa nak? Daun. Daun, ya. Tapi kita juga harus cintai alam sekitar, jangan main metik-metik aja ya. Nah, ini kita gambar dulu si daunnya. Lihat ya, bentuk daunnya. Kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat ya. Kita buat dulu pola tambahannya. Kita buat pola tambahannya. Ini namanya pola tambahan. Ini pola tambahan. Ini juga pola tambahan. Ini pola tambahan. Ini juga bisa kita buat pola tambahan seperti ini. Ini kita buat lagi pola tambahan. Udah selesai pola tambahannya? Sudah. Setelah itu kita harus buat apa lagi? Pola-pola yang mau kita buat. Nih, kita buat seperti ini. Ya, pola-polanya bisa berbentuk dari kita ambil bentuk-bentuk dari geometris. Itu boleh. Nih, ini contohnya yang seperti ini ya, atau boleh juga bentuknya seperti ini. Buat pola-polanya sampai dia memenuhi bidang kertas ataupun bidang media yang kalian gunakan. Sampai sini paham nak? Paham. Oke. Kalau memang sudah paham, tapi ini kan dia secara manual nih. Tadi kan kita tujuan pembelajaran kita tadi ada berapa? Dua. Ya, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari ragam hias. Yang kedua, kalian dapat mendesain ataupun membuat ragam hias flora dan fauna secara sederhana. Karena kita ragam hiasnya sederhana, tapi konsentrasinya lebih hari ini ke flora dan fauna. Gitu. Nah, kalau Miss coba secara ini dulu. Kalau Miss coba secara digital, mau lihat atau tidak? Mau. Kayaknya seru ya kalau dicoba secara digital ya. Oke. Nah, secara digital Miss akan memakai aplikasi digital dengan nama aplikasinya adalah Medibank Pen. Apa namanya? Medibank Pen. Oke, Medibank Pen. Kita lanjut aja. Nah, nih, nampak semua? Nampak dong ya sama yang tadi gitu kan ya. Nah, kata berhubung tadi Miss ada dapatnya kupu-kupu dan daun, jadi kita hari ini Miss mau menggambarnya kupu-kupu dan daun. Nah, yang Miss gambar ini pola apa namanya? Pola utama. Jadi Miss buat dulu pola apa selanjutnya? Tambahan. Jadi Miss buat dulu ini pola tambahan namanya. Ini pola tambahan ya. Nah, habis itu kalau di daun ini nah ini namanya pola tambahan. Oke, ini namanya pola tambahan. Siapa yang mau nyoba untuk membuat pola isian? Ayo angkat tangan.
Di daun. Oke, coba. Di dulu soalnya. Di ya. Nah, ya kan. Bebas mau buat pola apa aja. Gak apa-apa, namanya kita belajar, gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa. Nah, buat lagi, iya, lagi. Oke, keren, lagi. Ya, jadi dia mengisi bidangnya, nak ya, mengisi bidang-bidangnya di dalam si daunnya. Biasanya kan anak-anak kalian Gen Z kan ya? Ya, biasanya anak Gen Z itu lebih melek terhadap era digital gitu. Kasih plus dulu. Ada lagi yang mau coba? Iya, Naura. Ayo, Naura, ayo. Naura mau yang mana? Mantap ya. Berarti kalian sudah ya bisa dong ini. Ya, lanjut. Gak apa-apa. Kalau misalnya kalian ada salah-salah atau dikit yang kurang ini ya nggak masalah. Namanya juga maaf ya, saya wah keren ya. Jadi Naura banyak motifnya nih di bukunya. Lihat lagi motifnya. Oke, mantap. Oke, udah? Oke, mantap, kasih pas dulu. Ada lagi? Iya, Fauzi, ya, silakan. Kayaknya biar adil tiap kelompok dikasih satu kesempatan, mau? Oke, berarti ini tinggal kelompok orang ini ya Alex dan kelompok orang Balkis Atawan ya yang belum ya, ada mana? Kalau cara coret nggak apa-apa, itu kan bisa dihapus lagi. Oke. Oh, kayaknya udah pro dan sekarang udah suhu. Ya, kalau buat pola geometris ini ya kita bebas saja ya, nah ya sesuai dengan kemauan kita. Namanya dia mengisi pola. Oke, seru kan? Seru. Oke, kasih plus dulu lagi. Yang lagi yang mau coba nih? Ya, oke Jun, ya. Silakan Jun. Ayo, sini dulu biar Miss ajarin. Pegang ininya. Oke. Jun mau kerjain yang bagian mananya nak? Ini. Kita ya. Namanya kita mencoba. Kita kalau nggak mencoba hal baru kita nggak tahu, ya kan ya. Nah, kita mencoba hal baru. Jadi nggak semuanya harus belajarnya manual. Di era sekarang kita harus juga belajar secara digital. Karena kayaknya paling mudah buat bulat-bulat kali ya, isinya ya. Karena rata-rata belajarnya membuatnya bulat-bulat. Udah puas? Udah, oke, kasih puas dulu. Nah, yang terakhir nih ya, kalau ini ada yang mau maju? Ada apa tidak? Safia ya, silakan maju Safia. Kita harus percaya diri dong ya, namanya udah belajar. Percaya diri dulu dengan hasil gambarnya. Karena memang kalau digital tingkat kesulitannya agak lebih susah dibandingkan yang secara manual. Tapi nggak apa-apa, namanya kita mencoba hal baru. Keren ya. Udah oke. Thank you Safia. Kasih bantu. Kasih dulu dong
LKPD. Nah, jadi di LKPD ini sudah ini LKPD-nya, ini LKPD. Oke, jadi kalian baca dulu yang paling depan dulu nak. Kalian baca dulu yang paling depan. Itu adalah instruksi tugas yang hari ini akan kalian kerjakan, ya. Jadi kalian harus membuat sebuah ragam hias flora dan fauna secara sederhana aja ya. Gak usah pala yang kayak mana kali, karena kita ini masih belajar di awal. Jadi kalian akan mengamati flora dan faunanya, boleh juga menggunakan HP sebagai referensinya, ya. Baru kalian buat dulu sketsa motif utama, motif tambahan. Ya, langsung aja gambar, nah. Langsung aja gambar. Buat dulu pola utamanya, ya. Dari dulu referensinya boleh, tapi jangan terlalu lama. Ayo, buat. Jangan lagi. Nanti ini langsung aja digambar dulu pola ininya pakai pensil, baru langsung pakai cat juga nggak apa-apa gitu. Jadi masih warna-warna langsung buat polanya, ya. Oke, jangan lupa buat faunanya ya. Wah, ini udah mulai ya. Pertamanya pola tambahan dan pola isian, ya. Sana. Udah, ini udah memulai. Ya nah, baru buat pola tambahannya. Karena habis ini kalian akan presentasi, jadi kalian harus tahu mana pola utamanya, mana pola tambahan, ya, sama pola isiannya.
apa? Buat dulu pola utamanya, baru pola tambahannya. Nanti baru buat pola ininya ya. Oke, mantap sih hasil-hasilnya. Semua aja ini kalian sama ini. Warna merah dong. Kumbang kan dia warnanya warna merah. Kumbang kan? Iya. Kumbang kan warnanya merah. Ininya yang merah apa ini? Mana bulatnya? Ininya kan bulatnya warna kita. Nah, semua saling bekerja sama. Ini aja. Ini boleh dari sini. Nah. Boleh makan? Ayo saling kerja kita. Ininya nggak usah terlalu banyak soalnya. Ingat ya, kita hanya membuat ragam hias sederhana ya nak ya, belum yang ribet-ribet buatnya. Buat aja yang sesederhana, jadi buat aja yang sederhana dulu. Langsung aja udah nih nak. Beliin ini. Buka ini cetak. Buka. Boleh ini boleh juga dipakai boleh ini. Wow banyak banget kalian bawa. Oke. Satu jaga. Agak susah ya kayaknya karena kertasnya kecil. Sampai si poujinya berdiri-diri nih. Ya. Polanya boleh pakai warna. Oh, untuk pola tambahan ini digambar sekalian pola tambahan ini. Bentar, ya. Oke, jadi kalian sudah ya harus percaya diri dengan gambaran kalian. Namanya kita proses belajar. Proses belajar. Jadi ya. Pola tambahannya yang mana? Oh iya, oke. Jangan lupa ya, jangan lupa buat pola tambahan. Kok bisa? Nah ini kan masih pola utama kan, nah, buat dulu pola tambahannya. Pola tambahannya dulu. Jangan langsung pola isian ya, tambahannya dulu. Terus lihat kalian sudah mulai mengerti ya mana pola utama, pola isian, pola tambahan dan pola